Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiatul Anisa dari kelas 2A Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah di IAIN Salatiga. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Islam Indonesia. Baiklah, langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang peran organisasi abad ke-20 dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang lahirnya organisasi Islam di Indonesia. Ada 4 perdebatan antar kelompok ormas mengenai lahirnya organisasi Islam di Indonesia. Yang perdebatan yang pertama adalah merebaknya pemahaman Islam agama yang bersifat taklid, yaitu penerimaan fatwa dan amal perbuatan yang diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah lagi di kalangan umat Islam. Lalu ada pula tanggapan dari sebagian ulama bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga kreativitas umat Islam terbelenggu. Pengertian ijtihad sendiri adalah usaha dan daya yang sungguh-sungguh untuk menemukan tafsir atau pendapat tentang suatu persoalan. Lalu perdebatan yang kedua adalah di kalangan umat Islam sedang berkembang tarekat-tarekat serta Naqsabandiyah, Satoriyah, Qadiriyah, Sanusiyah, dan lainnya. Masing-masing tarekat ini memiliki jaringan sampai kepada seorang syekh di Jawa Timur, sehingga dalam praktek ajarannya sampai pada pengikutnya dilakukan meniru apa yang dilakukan dan diajarkan gurunya tanpa mengacu pada sumber-sumber lain atau guru atau mursyid lain. Lalu perdebatan yang ketiga adalah masalah perantara atau wasilah dalam berhubungan dengan Allah. Masalah lain yang menjadi perdebatan antara kelompok pembaharu dengan kelompok tradisional adalah masalah usholi. Bagi kelompok tradisional itu perlu disebutkan, sedangkan bagi kaum pembaharu tidak perlu disebutkan atau dilafalkan. Kemudian masalah talqin mayit. Bagi pembaharu, talqin itu adalah bid'ah, atau bagi kaum tradisi talqin itu dibolehkan. Selanjutnya, perdebatan lain adalah sekitar bacaan basmalah dan sholat dan lain sebagainya. Lalu perdebatan itu tadi yang sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Tentunya di Indonesia sudah banyak sekali organisasi-organisasi Islam yang berkembang, tetapi di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya akan menjelaskan beberapa. Di antaranya adalah organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau biasa disingkat dengan Persis, Serikat Islam, Al-Irsyad, dan Al-Wasliyah. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya, ke penjelasan. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU. Merupakan organisasi Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah. Sebagai pola kehidupan beragama, NU menganut Islam Sunni, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Jadi di Indonesia sudah banyak sekali yang mengikuti organisasi Islam ini, NU. Tujuan dari NU adalah berlakunya ajaran Islam menurut faham 4 mazhab dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu organisasi yang selanjutnya adalah Muhammadiyah. Baiklah, organisasi Muhammadiyah ini didirikan di kota Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi.
didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atas saran dari murid-muridnya yang tergabung dalam Budi Utomo. Mengingat ia semula adalah sebagai guru di sekolah Budi Utomo. Kelahiran Muhammadiyah pada awal manifestasi dari pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau biasa dipanggil Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan ini diperoleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau. Lalu pembaruan Islam yang cukup orisinil dari Kiai Ahmad Dahlan dapat dirujuk pada pemahaman dan pengalaman surat Al-Ma'un. Gagasan dan pelajaran tentang surah Al-Ma'un merupakan contoh lain yang paling fenomenal dari pembaruan yang berorientasi pada amal sosial kesejahteraan, yang kemudian melahirkan lembaga penolong kesengsaraan OIMOM atau biasa disebut PKO. Langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut dengan teologi transformasi. Baiklah, organisasi yang selanjutnya adalah Persatuan Islam. Persatuan Islam atau biasa disingkat dengan Persis didirikan di kota Bandung pada tahun 1920 Masehi. Ketika di daerah-daerah lain pada dasarnya telah lebih dulu maju dengan ormas lain, keterlibatan ini merupakan cambuk bagi Persis untuk mengejar ketertinggalannya. Ide pendiri organisasi ini adalah dari tokoh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Asal mula yang melatar belakangi ormas ini lahir adalah karena ada pertikaian muncul dalam hal keagamaan yang dikupas Al-Munir dan Al-Manar, serta makin maraknya paham komunis yang mampu memecah belah Serikat Islam. Lalu organisasi yang selanjutnya adalah Sarekat Islam. Organisasi ini didirikan di kota Solo pada tanggal 11 November tahun 1912 Masehi. Semula organisasi ini tumbuh dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Tamar Jaya dan Haji Saman Hudi tanggal 16 Oktober 1905 Masehi. Alasan berdirinya Sarekat Islam adalah: pertama, kompetisi yang meningkat di bidang perdagangan batik pribumi atau muslim dengan etnik Cina. Yang kedua, sikap superioritas orang-orang Cina terhadap pribumi sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada tahun 1911 Masehi. Yang ketiga, munculnya tekanan dari orang Indonesia, terutama dari kalangan bangsawan yang banyak mendapat hak istimewa dari Belanda, tidak mengindahkan hak-hak rakyat biasa. Rakyat dilarang memakai pakaian tertentu atau melalui jalan-jalan tertentu. Lalu, yang selanjutnya adalah organisasi Al-Irsyad. Al-Irsyad atau biasa disebut Jam'iyah Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati di Jakarta pada tanggal 6 September 1914 Masehi. Mengacu pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah pertama di Jakarta, sedangkan pengakuan hukumnya oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus 1915. Pusat perhatian organisasi Al-Irsyad banyak bertemu pada bidang pendidikan, khususnya bagi kalangan masyarakat Arab, tetapi kemudian lingkup perhatian semakin luas dalam berbagai kegiatan yang lebih luas mencakup persoalan-persoalan keagamaan yang ada di Indonesia. Lalu organisasi selanjutnya adalah organisasi yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu Al-Wasliyah. Al-Jamiatul Wasliyah merupakan organisasi Islam lahir pada tanggal 30 November 1930 Masehi di Medan, Sumatera Utara, yang digagas oleh tokoh-tokoh Abdurrahman As-Syihab, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, M. Isa, dan Ismail Banda. Ormas ini pertama kali didirikan oleh Ismail Banda yang lahir ketika masa penjajahan Belanda. Tujuan utama didirikan organisasi Al-Wasatiyah ketika itu adalah untuk mempersatukan umat yang terpecah belah dan berbeda pandangan.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.